Pada hari ini kita akan latihan tentang kata satu atau Heian Shodan. Heian Shodan di aliran Shotokan, yaitu adalah kata pertama yang jelas akan kita pelajari saat kita sabuk putih. Jadi gerakan ini benar-benar basic yang memang masih ibaratnya simple gerakannya, tapi itu akan sangat membentuk karakter Gihong kita di masa yang akan datang. Jadi kalian harus serius jika latihannya mulai dari kata satu. Oke? Ya, kali ini kita akan membahas tentang kata satu atau Heian Shodan. Yang perlu kita perhatikan dalam bermain kata itu adalah detail setiap gerakannya. Semisal nih, gerakan kata satu, dia nggak cuma sekedar kita harus mainkan pinggulnya, kita harus berputar. Jadi gerakannya kelihatan berputar pinggulnya. Ya, ketika memukul ini benar-benar lurus pinggulnya. Ketika menangkis berputar lagi. Dari lurus miring, lurus miring. Sampai sini cukup detail ya, jadi kalian bisa mengerti setiap gerakan kata yang kita mainkan. Ketika menangkis itu pinggulnya miring, ketika memukul pinggulnya lurus. Ya, kita lanjut di rangkaian gerakan kedua dalam kata satu atau Heian Shodan. Jadi kita harus selesai di sini, di dan barai. Kita lanjut ke gerakan Tetsui. Ini ada gerakan menjegal ya. Yang perlu diperhatikan dalam gerakan Tetsui ini, perhatikan ini adalah gerakannya dari miring pinggulnya. Di sini adalah gerakan menjegal atau mengharai. Kita ambil. Jadi tidak cuma sekedar ditarik terus maju lagi. Kita benar-benar ambil. Menyapu. Perhatikan lagi waktu memukul, pinggul. Pinggul benar-benar dari miring terus. Jadi gerakan yang kita hasilkan akan lebih maksimal. Yang menangkis, putar lagi pinggul yang miring. Kita contohkan sekali lagi. Di sini cukup dimengerti ya untuk gerakan kedua. Jadi setiap gerakan kata tidak terasa kosong. Kita harus memainkan semaksimal mungkin. Kita lanjut ke rangkaian gerakan 3. Perlu diperhatikan, tadi kita berhenti di gedan barai. Gerakan ketiga adalah maju ajuke 3 kali. Ya. Yang perlu kita perhatikan di gerakan agyuke ini, kebanyakan adik-adik kita yang sabuk putih itu melakukan gerakan seperti ini dari luar. Ini sama aja tidak menangkis. Yang perlu kita perhatikan di gerakan agyuke itu kita ambil tangkisannya dari bawah. Perhatikan lagi, ambilnya dari bawah. Ini benar-benar ambil dari bawah. Dan diperhatikan siku tidak boleh jauh dari badan. Dia harus lurus. Sebisa mungkin lurus, sebisa mungkin sama badan. Dan selalu diingat pinggul tidak boleh hadap depan. Dia harus miring. Sama. Ambilnya dari lurus ke miring. Dari bawah ke atas. Gerakan ini akan lebih efisien karena kita hanya mengeluarkan tenaga yang sedikit, tapi hasil tenaga yang dikeluarkan itu maksimal. Oke? Nah, kita masuk ke rangkaian gerakan 4, di mana isinya cuma gedan barai dan osuki judang. Perhatikan ya. Gerakannya
cukup simpel karena kita masih di kata 1 di dan bare. Seperti di step rangkaian gerakan pertama, ketika menangkis yang perlu kita ingat, pinggul benar-benar miring, miring, miring. Kaki tidak boleh bergeser. Nah, ini akan membuat kuda-kuda kita tidak kuat. Jadi benar-benar yang berputar hanya pinggul, pinggul, miring. Semuanya diam. Ketika memukul, ambil samping dulu baru kita lurus pinggulnya. Jadi hasil tenaga yang kita hasilkan akan lebih maksimal lagi. Waktu ambil gedan bare ke arah kiri, sama, badan kita tidak boleh kaku, cuma mengandalkan tangan. Kita harus benar-benar mengandalkan pinggul kita. Ambil lurus, miring. Ambil lurus, miring. Maka tenaga yang dihasilkan akan lebih maksimal lagi. Mengerti? Kita masuk ke rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian kelima, yang isinya cuma gerakan Shutouke. Tapi di sini termasuk gerakan yang paling sulit di kata 1. Perhatikan rangkaiannya. Ya, kita ulang sekali lagi gerakan Shutouke. Dalam berputar, perhatikan, kita nggak boleh kaki belakang ini langsung melangkah ke sana. Kaki ini harus rapat dulu, baru kita. Posisi berat badan harus berada di kaki belakang. Jadi kebanyakan dari kita tuh kelirunya badan itu ikut maju. Seperti ini misalnya. Jadi kuda-kuda yang dihasilkan itu kurang jelas. Lihat. Berputar pada porosnya. Diam. Kaki kanan diam. Shutouke, kaki kirinya yang maju. Sama, pinggul juga dari masuk miring. Kita coba rangkaiannya. Putar. Putar. Ya, jadi gerakan itu cukup dimengerti ya untuk rangkaian gerakan terakhir. Lihat sekali lagi, ketika kita mau melakukan gerakan Shutouke maju, rapat, usahakan kaki benar-benar rapat, putar pinggul di tempat, lempar kakimu, tahan posisi berat badan di belakang. Itu akan membuat kuda-kuda menjadi lebih kokoh. Ya mungkin untuk latihan kata 1 ini kita cukup. Kalian bisa ulang-ulang di rumah sehingga basic Kihong kita benar-benar terjaga kualitasnya. Baik pemain kata maupun pemain kumite, latihan Kihong itu nomor 1. Os.